Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini suasananya hatinya? Ya, siapa yang tadi pagi masuk nomor satu? Saya. Oke, ya coba di sini pemimpin berdoa. Ya, di tempat itu siap, gerak. Berdoa. Mulai. Iya.
akan menerangkan tentang lingkungan sahabat kita atau perubahan lingkungan. Kelas 5, semester 2, tahun 2024. Oke, nah. Dan tujuan pembelajaran pada pagi ini, yang pertama, setelah menyimak gambar, siswa dapat memahami dan menganalisis perbedaan air tanah dan air permukaan. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa dapat memahami dan menganalisis perbedaan air tanah dan air permukaan. Ya, itulah pembelajaran pada pagi ini. Oke, sekarang langsung ya. Nah, Kulina mau tanya. Dari kalian masih kecil sampai hari ini, apakah lingkungan di sekitarmu mengalami perubahan? Iya. Beri contoh yang ada di lingkungan sekitarmu. Entah itu di rumah, di lingkungan, atau di sekolah. Siapa yang memberi contoh? Iya, Bapak dan apa? Kita ada di lingkungan apa? Katanya ya, dulu terdapat pohon yang besar. Ya. Ya, sekarang sudah sedikit. Oh, bagus. Jawaban yang bagus. Dulu di tempat kalian banyak pohon-pohon tidak? Banyak. Sekarang pohon-pohon banyak ya? Ditebang. Kenapa ditebang itu? Untuk apa tujuannya? Buat rumah. Oh, buat rumah. Buat apa lagi? Buat meja. Iya, kalau bapak pohonnya dibuat meja. Di lingkungan sekitar kamu selain untuk hanya untuk membuat rumah, untuk apa saja? Untuk membuat pabrik, Bu. Pabrik, iya, karena ada budaya pabrik sekarang. Apalagi semakin makin lanjut dan banyaknya jalan pembukaan jalan raya lagi ya. Nah, itulah jadi perbedaan dulu sampai sekarang begitu. Ya, itu mengapa lingkungan di sekitarmu mengalami perubahan. Tadi yang apa saja tadi? Yang pertama, buat rumah. Yang kedua, BHB. Yang ketiga, itu kalau batangnya, kalau lingkungannya apa? Membuat jalan. Nah, gitu ya. Terus, nah, coba perhatikan gambar di depan ini. Nah, aduh, ini gambar apa ini ya? Gambar apa ini ya? Yang pertama, gambar apa ini? Gambar apa? Keringat. Apa yang keringat? Banyak terbang atau retak. Kalau yang gambar nomor 2, tanah subur. Tanah yang subur. Nah, kalau menurut kalian enak hidup di mana ini? Tanah yang subur. Tanah subur. Kenapa bisa terjadi tanah gersang begini ya? Karena banyak ilegal. Ya, tidak ada pohon. Nah, tidak ada hujan. Banyak tanah jadi ini kalau mau ditanam tanaman akan tumbuh subur tidak? Tidak. Ya, kalau begitu kita harus apa?
Bagaimana caranya tanah yang tandus bisa menjadi tanah yang subur? Bisa tidak? Bisa. Contohnya bisa tidak? Bisa. Contoh. Baik kalian. Apa? Direkuisasi dulu. Tuh, ini karena apa? Banyak kelompok yang ditebangi mantranya tidak ada kandungan. Nanti ada. Bagaimana rupanya ke tanah yang subur? Makanya kita harus reforest. Dengan cara apa? Menanam buah. Iya, menanam pohon. Ya, tidak tandus. Bisakah tanah yang subur kayak begini berubah menjadi tandus? Bisa. Bisa. Tidak kira. Tandus. Oke. Dari sini bisa. Bisa. Nah, di sini ada siklus air. Gambar apa? Siklus air. Ada air. Permukaan. Ada air. Sebut dengan air permukaan, dengan air tanah. Bagaimana beliau? Kan? Iya. Coba yang bisa duluan siapa? Kira-kira apa sih air permukaan dan apa sih air tanah? Sudah bisa belum? Belum. Terangkan dulu ya. Air hujan jika turun ke bawah ke bumi, nanti air hujan tersebut tidak diserap tanah dengan baik, maka airnya akan tetap di permukaan. Dalam biasanya dan kalau kita siapa yang pernah ke danau? Siapa yang pernah ke danau? Belum pernah? Belum. Besok. Ya, itu jauh naik. Dia jangan ke sini apa? Danau apa? Danau yang ada di Seragen itu loh. Oh, iya. Nah, itu ya. Nah, sekarang dan siapa yang pernah ke pantai? Saya. Dan siapa yang belum pernah sama saya ke pantai? Aduh, kasihan. Yang enggak tahu dengannya lagi, kita sama saya ke pantai. Oke. Oke. Nah, kalau air tanah kebalikan dari air permukaan. Air yang bergerak di tanah. Air yang bergerak tanah. Kita bilang pada tanah yang banyak pohonnya. Biasanya tanah yang banyak pohonnya itu di mana? Pasukan. Ya, banyak ya. Masyarakat dalam tanah. Betul tidak? Betul. Nah, airnya bisa meresap tidak? Jadilah tanah ya.
Tanahnya tandus tandus ya. Maka dari itu kita tidak boleh sembarangan menebak. Oh, biar ya, ya, tanaman. Dia manfaatnya untuk manusia apa saja? Air tanah menyembuhkan tanaman. Dia nomor satu betul. Nomor dua, untuk apa air tanah? Air tanah untuk apa? Untuk membuat batu bata. Oh, airnya, air tanah untuk apa airnya? Untuk minum. Asik. Betul. Kita minum pakai air tanah. Ya. Oke. Halo. Nah, dari sini kalian siapa? Kenapa kok air danau bisa susut? Oh, biasanya kalau danau itu airnya akan menyusut pada waktu kira-kira kenapa? Karena terjadinya penyerapan penguapan di mana? Dari matahari. Nah, kalau air dikena sama matahari, maka air itu akan menguap. Namanya belum ada pohon. Namanya siapa? Kalau yang tangannya nggak ada pohon, berarti punya pohon semua. Iya tuh. Yang semula pohonnya dua, jadikan tiga ya. Kalau bisa satu rumah ada orang berapa itu ya? Ternyata rumah ada orang 5. Maka di sekitarnya harus ada pohon 3. Dia orang segini kan dapat dari mana? Juga dari tanah. Tanah juga dari pohon, hijau dan daun. Oh, batangnya kalau siang batangnya itu mengeluarkan atau menghirup udara. Kalau siang mengeluarkan. Jadi bawah pohon rasa susah untuk fast. Berbeda dengan jika tanaman pada malam hari kalian taruh di dalam kamar, ya rebut-rebutan oksigen ya. Oh, itu baru juga kan menghirup oksigen. Nah, itulah. Nah, kalau malam hari pohon harus hirupan. Oke, bisa tadi kita menggunakan oksigen dari pohon. Dari sini sudah paham antara air. Mari kita melakukan percobaan dan nanti setiap kelompok menggunakan. Oke, dan garis. Ayo keluarkan nomor 2. Ayo keluarkan nomor 2. Ya, Nah, untuk membuktikan yang
ambilkan air sedikit saja ya untuk membuktikan mana yang air tanah dan mana yang air permukaan. Ambil air. Ambil air. Oh. Biasanya ada itu berubah ya. Karena saya pernah apa itu ya? Ada misalnya jadi apa itu? Nanti dipresentasikan ya. Nah, saya kalau ini ini ya, ini akan udah jangan lupa. Ini namanya bisnis siapa? Bisnis sekretaris, ya, dan kelompoknya berpikir bersama kelompoknya. Oke, dan dia di masyarakat rupanya siapa penulisnya, siapa yang mempresentasikan. Oke, oke, siapa yang mau maju Oke, belum untuk praktek saja, untuk praktek saja, oke? Ya, kita kerja saja. Oke, jelaskan. Ya, bisa. Air. Dengan itu, simak enggak tambahkan air. Sudah ini juga berubah ya kan? Oke, ya, bisa diri. Oke, untuk membuktikannya, terus ya, ini ada nomor satu dipraktekkan ya. Dan nomor satu untuk kelompok satu ya dipraktekkan, oke? Kita ada. Nah, kita tuangkan juga. Kita tuangkan ke bata ya. Nah, itu air apa? Air tanah. Oh, berarti airnya? Karena air yang meresap ke dalam batu bata. Oke, pintar, coba dibantu. Dikit aja. Op. Nah, itu air tanah atau air permukaan itu? Ini air permukaan karena air tidak meresap ke batu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ayo silakan praktek kelompok dua. Ya, tuangkan. Ini tadi saya Nah, ini air apa? Tanah. Kenapa kok sebut air tanah? Karena bisa meresap. Oke, karena airnya meresap dalam batu. Itu yang lain. Dikit-dikit saja. Oh, makan. Ini air apa ini? Air permukaan. Karena airnya tidak meresap ke dalam. Oke, tepuk tangan. Silakan baca airnya ya. Mana? Ya.
Meresap dalam gas. Karena meresap jada rata. Jada. Nah, hati-hati ya, ini namanya wangi. Sudah ya, kelas yang batu kecil. Yang batu itu apa? Air permukaan. Air permukaan kenapa sudah meresap? Dapat meresap. Tidak dapat meresap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan nomor 3. Oke, semuanya pandai. Oke, semua kembali ke sini. Ayo semua batu kembalikan di sini. Dan kita dan airnya. Nah, terima kasih. Nah, kalian harus paham ya. Nah, jangan pahamnya ya. Sudah ya, tolong lembar kertas tadi yang dibagikan oleh Bu Guru kalian kerjakan secara berkelompok dan nanti kalau sudah presentasikan jawaban kalian depan, oke? Oke, silakan mengerjakan. Ya, kalau kotor yang dilihat yang mana yang kotor itu yang depan, yang depan. Banyak air, ada tambahin. Cuma sampai ada perbedaan budaya itu di situ ini kalau ini itu buat satu
Ya. Tuangkan air ke batu. Apakah terserap? Jawabannya adalah tidak. Tidak, bagus. Langsung ketiga. Nomor 3. Tuangkan air ke bata. Apakah terserap? Iya. Oh iya, bagus. Nomor 4. Apa ada perbedaan keadaan air pada bata dan air pada batu? Ada. Karena ketika air dituangkan pada bata, air akan meresap. Sedangkan jika air dituangkan pada batu, air tidak akan meresap. Nomor 5. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas batu? Yang terjadi adalah air tidak dapat meresap di batu. Dan itulah termasuk contoh air permukaan. Ya, langsung. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas bata? Yang terjadi adalah air akan meresap ke dalam bata tersebut dan itulah yang termasuk contoh air tanah. Bagus. Jika batu dan bata menunjukkan meresapnya air ke bumi, maka siklus air apakah yang digambarkan batu? Jawabannya air permukaan. Jika bata dan batu menunjukkan meresapnya air ke bumi, maka siklus air apakah yang digambarkan bata? Jawabannya air tanah. Bagus. Coba kalian cari contoh lain tempat meresapnya air seperti yang digambarkan meresapnya air pada batu. Jawabannya air pada aspal. Aspal. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya berbeda dengan kelompok 2, ya kan? Bahkan kelompok 2 maju. Bagus. Tidak, ya. Iya, bagus. Ya, karena batu tidak bisa dapat meresapnya karena naik. Bagus. Nomor 5. Ya, dan dapat meresap. Dan ke bata terkandungnya imbang. Ke bata terkandung
Oh, keramik, oke. Silakan, udah tepuk tangan kita. Kerja. Untuk kelompok 3 silakan maju. Tuangkan air batu. Apakah meresap? Tidak. Oh, oke. Tuangkan air ke bata. Apakah meresap? Iya. Ya. Apa ada perbedaan keadaan air pada bata dan batu? Ada. Keduanya memiliki perbedaan. Bata dapat menyerap, batu tidak dapat menyerap. Menyerap apa? Air. Oke, bagus. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas batu? Ya. Air tidak dapat meresap ke dalam batu. Oke. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas bata? Ya. Air akan meresap dengan sempurna. Oke, bagus. Jika bata dan batu menunjukkan meresapnya air ke bumi, maka siklus air apakah yang digambarkan batu? Ya, air permukaan. Oke, bagus. Jika bata dan batu menunjukkan meresapnya air ke bumi, ya, maka siklus air apakah yang digambarkan bata? Ya, air tanah. Oke, bagus. Coba kalian cari contoh lain tempat meresapnya air seperti yang digambarkan meresapnya air pada batu, keramik, dan tembok. Rumah. Tepuk tangan untuk Malaysia. Nah, bagi semuanya. Ayo, semangat. Jangan tunda dulu. Karena apa? Kita bermain biar otak kita bekerja. Tes. Yo, dengarkan apa kita, ya. Tangan di atas, goyangkan. Tangan di depan, tangan di samping, tangan di bawah. Tangan di depan. Depan. Ayo, sekarang latihan konsentrasi. Tangan di atas, tangan di depan, tangan di samping, tangan di bawah. Mulai konsentrasi, ya. Coba tangan di samping. Ayo, tembak. Sekarang tangan, yuk, di depan, tangan di bawah. Oke, coba Bunda pegangkan dagu. Bunda kan ini. Jawa, ya. Karena budaya kita budaya Jawa. Jika sama, kalian menyanyi di depan. Berbudul kacau boleh, jeblak semua boleh. Tangan di depan, tangan di samping, tangan di bawah.
Di atas. Sudah. Ayo, masuk. Bermacam, oke. 1, 2, 3. Dengarkan kata-kata Bulina. Tolong pegangkan kata. Apa jadi maju? Ayo maju. Ayo dan siapa? Ini jadi gimana lagi? Apa? Ini apa? Kesalahan kita. Ayo ini apa? Foto jawab. 12, 1, 2, 3. Ya. Coba ya, lihat ini. Nah, berapa ini? Kembalikan saja. Lihat lagi ya. Ini orang setenda. Iya. Kan? Mengerikan tidak? Mengerikan. Oke. Dia akibatnya apa? Ya. Karena pohon ilegal. Betul. Karena tebangan pohon ilegal di hutan sekarang banyak yang ada gundul dan tandus. Oke, sehingga angin akan langsung masuk ke pemukiman dan airnya pun tidak akan meresap ke tanah. Tapi kemana larinya? Ke permukaan dan mengalir kemana? Ke pemukiman Pak. Nah, inilah bahayanya apa? Banjir. Bahayanya karena melakukan secara ilegal. Ya. Dari itu kita harus menjaga apa? Lingkungan sekitar. Kalau sampah bolehkah kita sembarangan? Tidak boleh. Bisa? Iya. Karena air akan tersumbat. Oke, akan tersumbat. Makanya air akan terus akan mengakibatkan banjir. Nah, untuk video tadi
tadi, siapakah yang mau menyimpulkan maksudnya? Siapa yang mau masuk ke depan dan menyimpulkan video tadi? Di video tadi, Bu Lina, itu ada orang penjual percampean gitu. Begitu? Ya, silakan Bapak Rizal. Kalau mau masuk satu video, dengan benar ya. Ya. Nah, ini fotonya. Saya mau menyimpulkan video tersebut. Apa yang terjadi dari video tersebut? Yang terjadi adalah datangnya banjir dan angin. Oke. Banjir dan angin tersebut yang diakibatkan karena penebangan pohon ilegal. Oke, atau apa? Bebas ya. Oke. Maka akan terjadilah banjir dan berbahaya tidak? Ini? Oke. Tepuk tangan untuk Bapak Rida. Oke ya. Nah, dari sini, dari awal tadi, sudahkah materi itu menempel di komputer kalian? Sudah. Otak. Dan otak ya, dan di komputer kalian ya. Oke. Oke. Dari yang pertama ada siklus dan ada dan akibat dari kenapa kok air tidak bisa meresap ke air. Oh, dari sini. Dan dari sini kalian semua harus mengantisipasi untuk hidup kalian ke depannya, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan cara yang pertama membuang sampah ke tempatnya. Oke. Mau tidak? Membuang sampah di tempatnya. Mau tidak Mas itu? Mau tidak? Membuang sampah di tempat? Ya. Atau membuang sampah di sembarang tempat? Tidak. Buang sampah di tempat. Ya. Oke. Dalam mengajar tadi ini dengan kurang jelas dalam menyampaikan materi. Jelas. Dan karena dibuka buku kalian, buku pegangan ya, untuk halaman 83 PR yang room 1. Oke? Oke. Ada impas lagi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis PR kalian akan Bulina koreksi dan untuk menilai ya kalian. Tolong jika guru memberi PR dikerjakan di rumah dengan baik ya. Jangan sampai tidak selesaikan. Oke? Oke, anak-anak? Oke. Untuk dari Bulina terima kasih. Dan buku kalian semua boleh dimasukkan ke dalam
Lisa mau bertanya ada yang bisa? Atau ya, menghindari ya? Untuk ya. Berikan contoh. Berikan contoh ini ya. Batu selain batu bata atau batu selain batu berikan contoh air permukaan tidak tembus ke benda tersebut. Tunjuk jari yang bisa. Ya Mbak Dara. Apa lagi? Mami, apa lagi? Yang mau menambahkan lagi siapa? Saya. Bapak. Buat rumah. Aspal, oke? Oke. Nah, kalau air tidak lupa ya. Kamu tangan untuk kalian jawab. Anak bisa mendesak kemana tadi. Berikan contohnya siapa yang bisa. Ya. Genteng. Air hutan. Anak hutan. Oke. Terus bisa apalagi? Apakah kamu bisa besar air? Iya. Oke, tepuk tangan kalian. Dan di sini kalian sudah paham semua ya. Oke. Untuk menutup siang aktif dalam pembelajaran ini, maka dia akan memimpin berdoa. Silakan Bapak Rida maju ke depan. Di depan dulu siap.